upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa SD di Kabupaten Lembata, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama dengan BPMP NTT, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, melaksanakan program Reading Camp di Kabupaten Lembata. Nah, seperti apa program ini, bagaimana progresnya, kita akan mengupdate informasinya bersama dengan Pak Yandri Deisnai SPDMT yang merupakan Widya Prada BPMP Nusa Tenggara Timur. Pro 1 RRIND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Selamat pagi Pak Yandri, salam sehat selalu. Selamat pagi Kak Pen, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Baik, Pak Yandri, ini kita bicara terkait dengan program Reading Camp di Kabupaten Lembata. Seperti apa program ini, Pak? Ya, Kak Temi dan pendengar sekalian, Reading Camp ini dimulai dari kekhawatiran juga fakta bahwa setelah pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, ada ketertinggalan pembelajaran yang dialami oleh siswa-siswa kita, termasuk kemampuan membaca. Nah, ini ditunjukkan dengan data hasil asesmen nasional yang terlihat pada rapor pendidikan. Secara keseluruhan, Nusa Tenggara Timur itu saat ini kemampuan literasi, numerasi dan karakter kita kurang lebih seperti ini. Kemampuan literasinya itu ada di level kuning. Level kuning, demikian juga dengan numerasi. Sedangkan untuk karakter itu berada di level hijau. Secara sederhana kita mengerti bahwa kalau ada di level kuning, kemampuan literasi anak-anak kita itu berarti bahwa sebagian besar anak-anak kita itu kompetensi atau kemampuan memahami bacaannya itu di bawah kompetensi minimum. Nah, kemudian BPMP berinisiatif untuk membuat program sehingga dapat menolong anak-anak yang mengalami kemampuan membaca yang rendah. Dan ternyata Kak Femi dan para pendengar sekalian, masalah kita itu lebih mendasar lagi, bukan hanya soal kemampuan memahami bacaan, tapi ternyata ada banyak anak kita yang belum lancar membaca sampai dengan kelas 6 SD. Di beberapa tempat bahkan di SMP dan SMA juga ditemukan ada anak yang belum lancar membaca. Nah, program Reading Camp ini dimulai dengan melakukan tes awal kepada anak-anak untuk mengecek atau memetakan kemampuan membaca mereka. Ini sebenarnya dilakukan supaya kita dengan persis mengetahui berapa banyak anak kita yang lancar membaca, berapa yang belum lancar membaca. Nah, Reading Camp di SD itu tesnya akan dilakukan oleh masing-masing guru menggunakan instrumen yang sudah kami sediakan, dan instrumen ini juga sudah divalidasi bersama dengan program inovasi. Program inovasi ini program kerjasama antara Indonesia dan Australia. Nah, setiap awal kelas akan melakukan tes awal kepada siswanya, kemudian memetakan berapa banyak siswa yang tidak lancar baca huruf, berapa yang tidak lancar baca suku kata, berapa yang tidak lancar baca kata, berapa yang tidak lancar membaca kalimat, dan berapa siswa kita yang lancar membaca. Nah, itu berarti akan ada 5 level yang ada pada siswa kita. Level 1 itu yang tidak mengenal huruf, level 2 yang tidak mengenal suku kata, level 3 yang tidak mengenal kata, yang tidak bisa membaca kata, dan level 4 yang tidak bisa membaca kalimat secara lancar, dan di
di level yang terakhir ya yang belajar membaca atau pendampingan membaca kepada anak-anak sesuai dengan hasil tes awal tadi. Jadi misalnya ada anak yang kenal huruf tetapi tidak bisa membaca suku kata, berarti dia ada di level 2, itu akan didampingi oleh satu guru yang kita sebut sebagai guru level. Dan itu dilakukan 1 minggu cukup 2 kali saja. Biasanya itu dilakukan di Selasa atau Kamis, atau Selasa dan Kamis atau hari yang disepakati di sekolah, dilakukan pendampingan dan supaya tidak memberatkan guru dan juga siswa, itu tidak dilakukan di luar jam pembelajaran. Saat ini kami menyarankan guru melakukannya hanya di jam istirahat kedua selama 30 menit. Berarti dalam satu minggu itu hanya perlu melakukannya 1 jam karena 2 kali. Satu pertemuan 30 menit, 2 pertemuan berarti 1 jam. 1 minggu itu cukup 1 jam dikorbankan oleh guru dan anak-anak untuk mengikuti program ini. Nah, kemudian misalnya di 1 atau 2 pertemuan atau beberapa pertemuan yang Anda sudah bisa, misalnya tadinya dia ada di level 2 membaca suku kata, dan di beberapa pertemuan 2 atau 3 pertemuan dia sudah bisa, maka di pertemuan berikutnya dia sudah bisa pindah ke level 3 dan akan didampingi oleh guru yang berbeda. Jadi ini dibuat dengan cara sederhana sehingga ini tidak menjadi beban bagi siswa terutama bagi guru, karena ini sebenarnya mohon maaf ini pekerjaan tambahan. Setelah pandemi COVID-19. Begitu Mbak Femi. Oke, jadi memang ini dibagi dengan level, kemudian lebih personal ke anak-anak murid SD nih Pak Yandri ya. Jadi guru yang mendampingi sudah langsung tahu nih kemampuan anaknya di level mana dan didampingi secara intensif. Nah ini memang pertama kalinya dilakukan oleh PPMP, dan kemudian mengapa Lembata yang dipilih nih menjadi lokusnya nih Pak Yandri? Iya, Kak Femi dan pendengar sekalian. Sebenarnya ini bukan kabupaten yang pertama. Di awal kami uji coba di Kota Kupang di salah satu sekolah, dan ternyata berhasil setelah pendampingan 3 bulan sampai 4 bulan. Itu kenaikan jumlah siswa yang persentase jumlah siswa yang lancar membaca itu dari dari 30% menjadi hampir 80%. Jadi kenaikannya signifikan sekali, sehingga kemudian dilanjutkan saat ini sudah dilakukan di 7 kabupaten. Kota Kupang, seluruh kabupaten di timur kecuali Lembata, jadi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, kemudian Manggarai Barat, dan Lembata menjadi kabupaten yang ke-7. Kak Femi dan pendengar sekalian. Oke. Nah di Lembata ini sendiri Pak Yandri mulai kapan nih kegiatan ini berlangsung? Iya. Jadi kenapa Lembata dipilih? Saya lanjutkan yang pertanyaan tadi Kak Femi. Kenapa Lembata dipilih? Karena menurut hasil asesmen nasional di rapor pendidikan itu nilai literasi siswa SD di Lembata kalau dibandingkan antara literasi, numerasi dan karakter, yang terendah adalah literasinya, kemampuan literasinya. Jadi numerasinya masih lebih baik, karakter lebih baik lagi, tapi yang paling rendah adalah kemampuan literasi siswa di SD. Nah, program ini baru disosialisasikan beberapa hari yang lalu di Lembata, dan akan berlangsung 3 sampai dengan 4 bulan ke depan, Kak Femi dan pendengar sekalian. Oke, dan ini memang menyasar anak-anak SD. Ini siapa saja nih Pak Yandri yang terlibat dalam program ini? Kemudian SD-SD mana saja? Apakah dipilih ataukah memang berdasarkan yang mau ikut saja misalnya seperti itu? Iya. Jadi awalnya kami tawarkan siapa SD mana saja yang ingin ikut silakan begitu.
karena ini program harus dilakukan dengan sukacita, Ya. karena tidak boleh dipaksa. Sehingga Anak hasilnya SD juga soalnya nih Pak Yandri ya. Kalau terlalu ya, dipus juga malah tidak mau nantinya nih. betul, Oke. betul, betul. Ini harus dilakukan dengan sukacita karena ini tanpa biaya. Ini programnya nol biaya ini. Mhm. Tidak siapapun yang dibayar di situ, itu bagian dari tugas bersama. Jadi yang terlibat di sana adalah tentu saja siswanya, kemudian gurunya, guru kelas, ataupun guru mata pelajaran yang diminta oleh kepala sekolah. Kemudian ada kepala sekolah, karena untuk manajemen tentu saja kepala sekolah. Dan untuk monitoring itu dilakukan oleh para pengawas bersama dengan Puja Prada, staf dari BPMP, dan ini semua didukung oleh para kepala bidang, ada kepala bidang SD, kepala bidang GPK, dan kepala bidang yang lain. Pak Kadis juga terlibat sebagai pengarah dalam program ini. Begitu KPB. Oke. Nah, selain Lembata nantinya nih Pak Yandri, apakah ada kota lain atau kabupaten lain yang sedang disasar nih untuk program yang sama ini? Iya, betul. Selain Lembata kan sudah ada 6 kabupaten yang lain, jadi iya. sudah 7. Ya, di tanggal 14 nanti itu akan dilakukan launching di Kabupaten Malaka. Di Kabupaten Malaka, kemudian 2 atau 3 minggu setelah itu akan dilakukan launching di Kabupaten Saburai Jua, Femi. Jadi kabupaten yang lain menyusul. Kita perlahan-lahan ya Pak Yandri ya. Pelan-pelan, ya betul. Berarti ini nanti akan menyusur semua 21 kabupaten kota yang ada di NTT Pak dengan program ini. Hanya nanti Kita memang berharap akan begitu. diatur waktunya ya. Ya, betul KPM. Kita berharap begitu karena memang ya secara umum hasil asesmen nasional kita yang terlihat atau tergambar di rapor pendidikan menunjukkan bahwa kompetensi atau kemampuan literasi anak kita di NTT itu sebagian besar masih di bawah kompetensi minimum. Oke. Nah kemudian untuk di Kabupaten Lembata sendiri dan 6 kabupaten lainnya yang sudah berlangsung program Reading Camp ini, Pak Yandri, seperti apa dukungan pemerintah setempat? Ini program tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari pemerintah setempat. Kami awalnya memang mengadvokasi, kami mengajak pemerintah. Ini kami tidak, jadi kami sampaikan kami tidak sedang mengatakan bahwa ini program BPMP tolong dilakukan, kan begitu. Kami bicara dengan Pemda, ini fakta data kita bilang bahwa kemampuan literasi anak-anak kita itu rendah. Jangankan untuk memahami bacaan, membaca lancar saja itu masih bermasalah. Kalau berkenan, mari kita lakukan bersama. Dan puji Tuhan, itu di 7 kabupaten yang sudah berlangsung itu, Pemda sangat mendukung. Di yang 2 terakhir, PTU dan Lembata, itu dilaunching langsung oleh Bupati. Dan tentu saja didukung oleh Dinas Pendidikan. Begitu KPM dan pendengar sekalian. Oke, berarti edukasi yang diberikan kepada siswa-siswi SD ini adalah yang kemampuan dasarnya membaca dan menulis ini, Pak Yandri. Ya, KPM untuk saat ini masih kita membaca saja dulu, menulis dan berhitungnya belum akan dilakukan setelah ini. Kenapa kita tidak lakukan sekaligus supaya tidak membebani guru dan siswa dulu. Karena menurut kami anak-anak akan gampang membaca, menulis dan berhitung kalau membacanya sudah lancar. Jadi kita garap dulu membacanya. Nah setelah itu baru kita akan lanjutkan di tahap selanjutnya menulis ya. dan berhitung KPM. Oke. Nah kemudian apa langkah strategi dari BPMP ini sendiri Pak Yandri setelah dengan program Reading Camping ini? Apakah ada program lanjutan lainnya nih agar masyarakat ini lebih meningkatkan nih kemampuan literasinya? Iya betul. Ya itu tadi setelah Reading Camp ini membaca itu akan dilanjutkan dengan
berhitung dan menulis dan berhitung. Menulis dan berhitung, dan ini memang kita sangat membutuhkan peran aktif dari kita semua, termasuk orang tua, memberi perhatian untuk masalah ini, sehingga nanti ya program berikutnya itu bisa berlangsung baik. Setelah reading camp atau program membaca ini, itulah dengan menulis dan berhitung. Baik, gitu, KPM. Oke, yang terakhir Pak Yandri, apa himbauan dan juga harapannya, silahkan. Ya, terima kasih KPM, para pendengar sekalian. Saat ini kita memang ada dalam kondisi yang kurang baik setelah pandemi COVID-19. Ada ketertinggalan pembelajaran, ada learning loss karena pandemi kemarin. Mari kita sama-sama bekerja dengan hati untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langkah-langkah kecil apapun, mari kita mulai. Dan program ini KPMI dan para pendengar sekalian, kami BPMP juga ingin memberi kesan bahwa kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus menggunakan dana yang besar. Jadi kita tidak harus menunggu ada uang banyak, punya dana banyak, baru memulai program-program yang akan menolong anak-anak kita meningkat kemampuan membacanya atau untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Begitu KPM. Baik, luar biasa sekali nih teman-teman dari BPMP NTT nih Pak Yandri untuk programnya ini, dan semoga berjalan lancar Pak ya. Semua kabupaten kota di NTT ini terjamah dengan program Reading Camp ini ya, dan program-program lainnya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Yandri untuk informasi dan waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih.